Halo Om Apin, Halo. kami ingin Om Apin menjadi narasumber kami untuk membahas tentang seputar sinergi komunikasi bisnis apa dan pemasaran Pertamina dari RU4 Cilacap itu seperti apa, begitu Om Apin. Secara globalnya, bagaimana strategi pemasarannya kan terkait dengan demand ya, demand dari suatu daerah ataupun dari Indonesia inilah, demandnya pasar yang mana yang besar. Kalau misalkan strategi pemasarannya Pertamax ataupun juga Pertalite itu kan sudah memang konsumsi masyarakat luas ya, artinya tinggal mendistribusikan secara merata lah. Tapi kalau untuk produk-produk yang lain ya seperti misalkan propilin atau juga produk-produk Pertamina yang Pertasol dan sebagainya, itu mereka punya strategi kayak macam pelumas gitu kan. Pelumas itu kan ada bermacam-macam tuh, ada yang buat yang tergantung SAE-nya lah. Apa saja sih pengalaman Om Apin nih selama bekerja di PT Pertamina sampai sekarang? Apa-apa saja yang misalkan bagaimana bentuk relasinya, bagaimana bentuk komunikasi antar karyawannya itu seperti apa Om Apin? Oke, semakin ke depan ya, dari mulai Om Apin dulu masuk di tahun 1593 ya. Ketika Om Apin mulai bekerja itu, yang namanya komunikasi itu kan terbatas. Artinya kita berkomunikasi masih secara konvensional. Komunikasi antara, kalau di kilang itu ada yang mengendalikan proses ya. Mengendalikan proses itu kawan-kawan di panel. Kalau misalkan suatu saat nanti kalian bisa dapat kesempatan berkunjung ke kilang-kilangnya Pertamina, jadi untuk mengendalikan suatu proses itu ada yang namanya control room. Control room itu di mana tempat kita untuk mengendalikan baik dari sisi temperatur, tekanan, flow dan sebagainya untuk mendapatkan suatu produk yang kita inginkan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh masyarakat umum ya. Nah, pengalaman Om Apin itu secara komunikasi yang dulu itu kan kita terbatas. Artinya apa? Terbatas. Kita berkomunikasi dengan menggunakan intercom waktu itu, awal-awal itu. Intercom itu kan kita dari panel itu bisa mengoling keluar, nanti orang yang dipanggil itu akan mendatangkan suatu tempat ya, di mana tempat itu disiapkan intercom itu, disitulah berkomunikasinya. Jadi kalau misalkan ada suatu trouble, ada suatu masalahan, kita tidak bisa cepat untuk mengatasinya karena tergendala terhadap komunikasi tersebut. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi, sampailah dengan saat ini era digitalisasi ya. Jadi komunikasi saat ini sangat-sangat cepat dan akurat menurut Bang Mapin. Kita sekarang setiap pekerja yang ada di tempat Om Mapin kerja itu diberikan satu buah HT, handy talkie ya. Jadi mereka kemanapun mereka pergi bisa berkomunikasi dengan kita. Misalkan contoh, di tempat Om Apin itu butuh mengetahui kondisi perairan yang ada di sekitar area. Artinya gini ya, kalau misalkan ada hujan gitu kan, hujan lebat gitu ya, maka paret-paret itu akan mengeluarkan minyak atau mengeluarkan air ke paret yang paretnya itu akan menuju ke Sungai Donan di sini. Nah, kita kan harus pastikan jangan sampai misalkan ada minyak di daerah di tempat kita itu, minyak itu akan keluar ke perairan, itu akan mengganggu kehidupan masyarakat ya, terutama nelayan. Nah, untuk mengatasi itu kan kita harus cepat berkomunikasi dengan orang yang ada di situ. Nah, kalau sekarang itu sangat cepat gitu, kita inginkan kamu coba atasi masalahnya cepat. Kalau dulu sebelum waktu Om Apin masuk kerja 1 sampai 5 tahun itu, kita nggak bisa kan berkomunikasi, orang itu harus mendatangi suatu tempat gitu untuk berkomunikasi lewat intercom. Nah, kalau sekarang kan dia udah bisa. Kemudian komunikasi itu lebih cepat. Ada namanya P-Office. P-Office itu misalkan ada order-order dari pusat gitu ya, dari stakeholder, misalkan ada order dari bagian-bagian terkait. Itu kita namanya ekor. Ekor itu elektronik koresponden gitu loh. Jadi kita bisa
mendapatkan suatu ekor itu ya, tugas-tugas yang akan dilakukan ke kita gitu loh. Misalkan Om Apin saat ini kan selaku senior supervisor ya. Om Apin bertugas untuk memastikan kalau proses untuk mendapatkan suatu bahan yang on spec itu berjalan dengan baik. Nah, target-targetnya apa, spesifikasinya apa, itu melalui ekor itu. Nah, ekor itu bisa Om Apin distribusikan ke siapa yang Om Apin inginkan. Misalkan di bawah-bawahnya Om Apin itu ada beberapa orang yang harus tahu apa sih tugas-tugas yang akan mereka lakukan itu dengan cepat gitu. Artinya komunikasi saat ini sangat-sangat sudah luar biasa lah, sangat apapun kita kalau dulu kan kita ingin menginfokan ke orang itu cuman satu orang ke satu orang aja gitu kan. Mungkin via surat gitu kan dan lama, waktunya juga lama. Kalau sekarang Om Apin bisa menginfokan satu tugas ke 100 orang misalnya tuh bisa. Di bawah Om Apin misalnya ada 60 orang gitu kan. Om Apin tinggal buat grup WA kayak gitu kan ataupun di ekor itu tinggal kirim aja, tolong kondisi ini dijaga, dipertahankan, bila ada masalah di-share, udah mereka bisa membacanya kan, bisa nggak perlu satu-satu sampai 60 orang gitu kan. Nah, itulah komunikasi yang saat ini Om Apin rasakan dari mulai kerja sampai sekarang ini, lebih hebat komunikasinya, lebih cepat, lebih akurat. Sehingga dengan komunikasi yang cepat dan akurat ini, kita bisa, melakukan bisnis ini dengan baik. Contoh misalkan saat ini ya, kita ada kekurangan, bahan baku A misalnya. Kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar-luar ya, seperti misalkan di Saudi Arabia ataupun Singapura ataupun mana, dengan cepat kita bisa mendapatkan, suatu bahan baku yang akan menunjang proses kita lebih lanjut. Kalau dulu kan untuk berkomunikasi itu butuh waktu lama kan, sekarang kan cuman butuh waktu detik aja udah bisa kita berkomunikasi dengan mereka. Nah itu yang Om Apin rasakan. Baik Om Apin, terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah mungkin Om Apin mengetahui bahwa bentuk-bentuk seperti campaign yang pernah dilakukan oleh PT Pertamina atau bentuk-bentuk misalkan saja penggunaan media digital apa sih yang saat ini menjadi tren atau sedang inovasi apa yang memang dilakukan Pertamina untuk menunjang digitalisasi saat ini itu seperti apa ya Om Apin? Kalau boleh diceritakan. Ya, kalau digitalisasinya seperti apa, saat ini udah banyak ya dilakukan oleh Pertamina ya. Semua yang berkaitan dengan misalkan ya, kalau campaign itu kita menginformasikannya kan berdasarkan suatu yang kita akan lakukan yang agar orang lain bisa mengikutin gitu kan. Artinya misalkan gini loh, sekarang ini ada budaya K3. Bagaimana supaya karena kan di Pertamina itu hampir berapa ya, mungkin bahkan 50% ya, 50% lebih itu pekerja yang bekerja di Pertamina itu mungkin kontraktor gitu loh. Kontraktor itu artinya bukan pekerja tetap Pertamina. Kita banyak orang-orang bekerja, istilahnya di sini tuh TKJP ya, tenaga kerja honorer lah kayak gitu ya. Nah, bagaimana kita untuk menyampaikan terkait dengan safety, terkait dengan agar mereka bisa mematuhi, bagaimana agar bisa mereka mematuhi safety complaint 100%. Karena ya dari data mungkin ya, dari beberapa kejadian mungkin ada yang kecelakaan di dalam kilang itu hampir 90% itu pihak ketiga, artinya bukan pekerja Pertamina. Karena apa? Karena pengetahuan mereka terhadap safety itu kan kurang gitu ya. Bagaimana kita mensosialisasikan ke mereka itu biar mereka itu lebih aware terhadap safety kan dengan campaign misalnya. Dengan campaign itu kita mendemokan, kita adakan toolbook meeting setiap
hari Senin. Nah, dengan toolbox mapping itu kita di situ mengkampanyekanlah bagaimana resikonya bila kita tidak menggunakan APD dengan 100%. Contoh misalnya dia bekerja di ketinggian, kan ada aturannya harus pakai full body harness. Yang bersangkutan mungkin kalau misalkan dia merasa risih ya, kalau pakai body harness kan kita risih loh kerja pakai body harness, tapi resikonya bila nggak dipakai, kalau misalkan dia terpleset, dia jatuh, maka dia akan fatality, mungkin bisa mati dia kan. Nah, bagaimana kita mensosialisasikan ke mereka-mereka itu ada banyak dari digital ini yang kita gunakan. Contoh misalkan kita bisa input di suatu sistem namanya PK. PK itu pengamatan kondisi PK itu pengamatan kondisi yang kurang aman gitu loh. Nah, itu bisa kita input. Artinya gini, di era digitalisasi ini kita ada link-link yang bisa kita informasikan ke pihak-pihak HSE gitu kan. Misalkan kita melihat ada seseorang kontraktor bekerja tidak menggunakan kacamata, sementara dia bekerjanya dia lagi melakukan pipe fitting gitu kan atau menggerenda gitu. Nah, itu bisa kita infokan lewat sistem yang namanya PK itu, dan itu bisa dibaca oleh semua orang-orang yang punya otorisasi untuk membacanya, dan mereka akan tahu sehingga kita dengan cepat untuk mengetahui kontraktor mana yang tidak patuh terhadap safety. Karena apa? Kita harus mempromosikan itu bukan untuk ini juga ya, bukan untuk bukan untuk membuat susah mereka, tapi ini menyelamatkan mereka dalam bekerja. Karena kan Om bekerja di kilang itu high risk loh, resiko tinggi. Sedikit aja kita salah, maka akan terjadi fatality yang menyebabkan kematian, mungkin menyebabkan hal-hal yang merugikan masyarakat umum dan sebagainya lah gitu. Nah, bagaimana untuk menyampaikan media-media yang kita gunakan itu banyak kan sekarang ini ya. Ada yang tadi namanya PK, kita ada dashboard namanya. Dashboard itu bisa dimonitor kondisi yang aman itu daerah mana-mana aja. Jadi sehingga kawan misalkan ya, kawan kayak kemarin ya, Om Apin punya teman-teman dari Balongan berkunjung ke RU4. Kita bisa nunjukkan sama mereka dashboardnya itu, kita tahu daerah mana yang saat ini dari kondisi ada pekerjaan, daerah mana yang saat ini tidak boleh dimasukin karena mungkin ada bocoran gas dan sebagainya. Jadi lebih inilah sekarang ini era digitalisasi ini lebih cepat, kita mengetahuinya itu lebih ke arah untuk sebagai agar kita bisa lebih aware terhadap keselamatan kita sendiri kayak gitu. Baik Om Apin, tadi kan sempat membahas tentang bagaimana campaign di dalam internal perusahaan ya Om ya. Kemudian kalau dari masyarakat sekitar itu seperti apa Om ya? Pernah melakukan campaign atau memberdayakan masyarakat misalnya atau membantu masyarakat seperti itu Ya. apa pernah dilakukan Om? Oh iya, kita di sini masyarakat kan ada, kalau campaign itu kan kita hanya mempromosikan ya, artinya ke masyarakat umum kita bisa kayak kemarin di Banjaran gitu ya Mas Anang ya, kita di Banjaran itu dengan kawan-kawan ring 1 di luar pagarnya Pertamina kita membuat suatu graffiti di dinding-dinding itu mengajak orang-orang itu untuk peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap keselamatan dan sebagainya, dan mereka kita perdayakan untuk mengkampanyekannya dengan cara mereka melukis di dinding-dinding gitu ya, graffiti gitu kan. Dan itu juga kita lombakan kemarin itu kan. Jadi masyarakat seputar daerah kita itu kita perdayakan untuk menginformasikan juga ke warganya kan, bagaimana kita akan biar peduli terhadap keberlangsungan operasional ini dengan membuat masyarakat di sekitarnya itu lebih peduli. Artinya masyarakat itu tidak masa bodoh gitu, mau kenapa mau apa, kita kan butuh juga dukungan dari masyarakat sekitar. Nah, di samping itu juga kita ada namanya memberdayakan mereka itu di samping seperti itu kita juga itu ada di HR ya. Mereka juga diperdayakan dengan istilahnya gini loh. Seperti contoh gini ya. Bahasanya itu gimana ya saya Om Abim.
Kayak kemarin ya, kemarin itu masyarakat di sekitar itu diperdayakan untuk membuat hand sanitizer. Bagaimana membuat hand sanitizer dan itu bisa dipromosikan, bisa dijual karena kan saat itu dibutuhkan hand sanitizer kan. Dari Nipah, dari bahan baku Nipah dan Pertamina memberdayakan mereka dengan mengajarin mereka untuk cara membuatnya. Nah, setelah mereka udah bisa, mereka sendiri melakukannya. Begitu juga ada pembuatan madu di kampung laut, Nah, jadi kampanye-kampanye yang diberikan Pertamina itu di samping juga sebagai informasi ke mereka juga sebagai suatu hal yang menguntungkan mereka gitu loh. Mereka bisa berbisnis, mereka bisa menjual produk yang mereka diajarkan Pertamina. Ada juga Pertamina mengajarin mereka untuk skill up kemampuannya. Contoh misalkan Pertamina mengadakan kursus mengelas gratis kepada masyarakat dan mengajarkan masyarakat mengelas dan juga bagaimana cara melakukan pengelasan dengan aman, dengan benar. Nah, hal kayak gitu yang dilakukan Pertamina itu kepada masyarakat di sekitar RU4 Cilacap ini. Baik Om Apin, berikutnya adalah kan tadi sempat membahas tentang bisnis ya Om Apin ya. Kembali lagi ke bisnis tadi, ketika berkomunikasi dengan mungkin pasokan-pasokan bahan baku. Tadi kan Om Apin bahas juga di luar negeri juga banyak berarti berkomunikasi dengan akses digital yang memang benar-benar sangat memadai saat ini ya Om ya. Kemudian dalam hal itu apa sih Om yang membuat atau yang merencanakan bahwa akses digital itu kan memang sangat cepat sekali Om dalam berkomunikasi juga. Kemudian bagaimana bentuk tindakan atau siapa sih Om yang memang bertugas untuk berkomunikasi ke mereka dan umumnya adalah memang bisnis digital kan terkait dengan banyak hal, impor, ekspor dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih Om untuk memanage semua itu bagaimana ya Om ya? Oke. Jadi di RU4 ini ada terkait dengan itu ada bagian-bagian masing-masing ya. Seperti Om Apin itu ada di bagian produksi. Produksi itu artinya Om Apin ditugaskan untuk memproduksi, bagaimana memproduksi suatu barang itu biar bisa dijual ke masyarakat. Nah, siapa bagian mana yang untuk berkomunikasi ke bagian luar itu ada namanya bagian RPU, Rencana Pengolahan Arus Minyak. Nah, bagian RPU itu mereka fungsi mereka adalah berkomunikasi dengan pihak-pihak luar terkait dengan mereka ingin beli crude oil gitu ya untuk bahan baku dan sebagainya. Nah, untuk komunikasi ke luar-luar gitu, kita ada proses engineering. Proses engineering itu dia akan berkomunikasi ke pihak-pihak luar terkait dengan kondisi operasi, terkait dengan pembelian barang yang kita inginkan gitu ya. Nah, itu ada bagian masing-masing. Nah, bagaimana cara komunikasi mereka itu? Contoh misalkan ya, suatu perusahaan ya, misalkan tempat Om Apin itu lisensinya adalah UOP. UOP itu kan berbasis di London ya, di Inggris kan. Nah, artinya kalau misalkan ada kendala di segi operasional, kita kan harus berkomunikasi dengan mereka. Bagaimana cara kita berkomunikasi? Via M-Team. Kalau misalkan dia kadang-kadang kan kita bilang email ya, pakai email, tapi lebih seringnya tuh kalau misalkan kita ada masalah, kita langsung M-Team sama dia. Kalau kita kan gunakannya M-Team ya di Pertamina kan banyak umumnya. Nah, jadi kita bisa langsung komunikasi dengan orang-orang yang ada di London, misalkan UOP-nya itu lagi ada di India gitu kan, orang India, kita komunikasi dengan mereka. Mereka nanti yang mengeluarkan advice bagaimana yang harus kita lakukan. Misalkan kita butuh suatu peralatan, penggantian Maxil misalkan, Maxil pompa gitu ya. Kita belinya di mana nih Maxilnya? Ada barangnya di Amerika gitu. Kita kan bisa pesan ke vendor yang ada di Amerika. Bagaimana kita komunikasinya? Ya lihat email, ya WA, WhatsApp kadang untuk spek-spek materialnya seperti apa. Jadi ya digitalisasi ini sangat-sangat cepat. Kalau dulu misalnya kita mau pesan Maxil nih, mungkin bisa jadi 1 tahun baru datang barangnya kan. Kalau sekarang paling lambat mungkin 1-2 bulan udah datang barangnya karena mungkin transportasinya agak jauh gitu kan. Jadi sekarang ini lebih enak, lebih cepat sehingga kita bisa kebutuhan masyarakat itu bisa lebih cepat terpenuhi. Kayak gitu. Baik Om Apin. Kemudian selanjutnya adalah bentuk pengelolaan bisnis seperti apa yang memang sudah diterapkan di PT Pertamina, bahkan mungkin metode itu tidak tergantikan sampai sekarang ya Om. Artinya metode itu terbukti berhasil untuk bagaimana mengelola bisnis di PT Pertamina tersebut bagaimana ya? Ya kalau mengelola bisnis itu kan Pertamina kan ditugasin untuk
memenuhi kebutuhan BBM untuk masyarakat Indonesia ya. Dan itu dibutuhkan. Dan itu continuous, nggak akan mungkin masyarakat tidak membutuhkan itu. Jadi pengelolaan bisnis itu ya udah continuous aja berjalan dengan apa adanya gitu ya. Misalkan di daerah, apalagi kan Pertamina berinisiasi untuk melakukan satu harga gitu ya, harga di sini di Cilacap, di Jakarta, sama di Irian, di pelosok-pelosok Irian sana kan harganya sama gitu kan. Padahal kita butuh biaya transportasinya yang luar biasa banyak gitu kan. Nah, inisiasi-inisiasi bisnis-bisnis seperti ini kan udah berjalan dengan continuous gitu loh. Artinya kita terus menerus untuk melakukan distribusi untuk produk-produk yang kita gunakan masyarakat gitu kan. Dan masyarakat bisa misalkan kita perusahaan ini misalkan ada gangguan di peralatan sehingga tidak bisa beroperasi, bisa antri sampai panjang banget di SPBU itu kan. Jadi bisnis ini bisa continuous dengan baik aja gitu, dengan jalan dengan tanpa ada gangguan lah, halangan gitu kan. Nah, ke depan dengan adanya mungkin teknologi baru mobil listrik dan sebagainya, nah itu kan jadi tantangan buat kita kan. Nggak mungkin bisnis, memang sih saat ini bisnis itu continuous terus berlangsung gitu kan. Suatu saat mungkin kalau misalkan itu akan ada untuk pengolahan ini, orang akan beralih ya kan, akan beralih karena tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak gitu kan, mereka menggunakan listrik. Nah itu, jadi kedepannya harus berinovasi menurut Om Apin loh, karena tidak ada yang bisnis yang berlangsung continuous. Nah, walaupun saat ini masih kita lakukan, kita masih continuous bisnis ini kan. Masyarakat masih butuh BBM. Kalau nggak kita produksi, lumpuh perekonomian Indonesia, mobilitasnya lumpuh kan. Nah, jadi bisnis ini bisnis yang harus dijalankan terus gitu loh. Mau nggak mau harus dijalankan terus dan kita harus memastikan operasionalnya itu tidak ada gangguan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia seperti itu. Iya, baik Om Apin. Kemudian menurut Om Apin nih, mungkin inovasi-inovasi apa yang memang atau bentuk sinergi apa yang memang harus diperbaiki di PT Pertamina sih Om, yang mungkin saat ini memang belum terlaksanakan? Ya, PT Pertamina ini banyak sumber-sumber yang bisa digunakan untuk bahan-bahan di samping bahan baku untuk pembuatan bahan baku untuk BBM, ada juga yang bisa kita gunakan untuk kita bisa bekerja dengan farmasi. Jadi kalian perlu tahu ya, untuk membuat suatu bahan baku paracetamol itu ada di Pertamina bahan bakunya. Itu ada bahan baku yang namanya benzen dan juga propilin. Nah, ke depan kita akan bersinergi dengan kawan-kawan di farmasi ya, terkait dengan itu kita akan buat suplai bahan baku mereka. Karena kan saat ini bahan baku paracetamol itu kan dari luar terus. Sementara bahan bakunya ada di kita gitu loh. Tinggal teknologinya yang kita belum ada gitu kan, atau pengolahan yang kita belum ada. Nah, sehingga ke depan kemungkinan RU4 akan melaksanakan itu, akan membuat teknologinya, akan melakukan suatu inovasi baru, membuat bahan baku paracetamol untuk kawan-kawan yang mungkin meriang dan sebagainya, dan itu dibutuhkan juga oleh masyarakat Indonesia kan, karena suatu saat tubuh kita ini akan mengalami mungkin kejenuhan, kita sakit, kita butuh paracetamol dan sebagainya gitu kan. Nah itu yang akan yang kemungkinan ya akan dilakukan RU4 ke depan. Karena itu juga kan butuh studi ya, karena kalau kalian nanti sudah mungkin sudah selesai kuliah, kalian akan belajar bagaimana belajar studi kasusnya itu, bagaimana hubungannya dengan dampak lingkungannya dan sebagainya lah. Itu lagi di lagi diproses untuk pengkajian studi pembangunan hal tersebut. Jadi yang akan dilakukan itu akan bersinergi dengan kawan-kawan di farmasi ya, terkait dengan bahan baku pembuatan paracetamol. Itu mungkin. Iya, baik Om Apin. Kemudian yang terakhir Om, pertanyaan terakhir, ini kan memang Pertamina, PT Pertamina memang perusahaan BUMN yang besar ya Om ya. Dan mungkin banyak-banyak dari kita, dari kaum mahasiswa atau banyak anak-anak muda sekarang memang menggandrungi ya untuk dapat bekerja di BUMN. Nah, mungkin Om Apin bisa bagi tips nih untuk kami dan untuk teman-teman nanti yang melihat untuk tayangan ini, bahwasanya bagaimana sih tips and trick biar bisa masuk di Pertamina sebagai salah satu bentuk atau bagian dari BUMN seperti itu. Oke, ya.
Jadi menurut Om Apin ya, karena Om Apin melihat kawan-kawan yang masuk Pertamina ini, ya mohon maaf sebelumnya ya, bagi kawan-kawan, bukan berarti Om Apin tidak mengecilkan orang-orang yang kemampuannya biasa-biasa aja, tidak. Karena itu juga ada faktor bejo juga kadang ya. Tapi rata-rata mereka yang berkompetensi, berkompetisi ya, berkompeten untuk masuk ke Pertamina dari jalur sarjana, itu orang-orang yang benar-benar pintar gitu loh, ya. Artinya pintar kenapa? Om bilang dia tuh dari segi komunikasi, berbahasa Inggrisnya bagus, harus ada syaratnya, ilmu pengetahuannya juga syaratnya bagus, dan juga yang sangat penting adalah ini ya, apa? Bisa mengendalikan emosional. Ilmu-ilmu itu yang sangat penting loh, emosionalisasi. Nah, jadi buat kawan-kawan yang ingin bergabung di Pertamina, pertama seriuslah untuk belajar pengetahuan dulu di mahasiswa. Misalkan kalian jurusan ekonomi gitu kan, kuasainlah untuk ekonomi terkait dengan bagaimana arus untuk mendistribusikan uang masuk, uang keluar, bagaimana strateginya agar mendapatkan suatu keuntungan yang besar dengan modal yang relatif tidak besar gitu kan. Nah, itu dipelajarin lah serius di mahasiswa. Karena nanti kalau bagi kawan-kawan yang di jurusan teknik ya, jurusan teknik, mungkin teknik kimia, teknik elektro, dikuasain lah pengetahuan yang diberikan oleh dosen kalian ya. Karena di Pertamina itu yang Om Apin lihat, itu orang-orang yang bergabung di Pertamina memang orang-orang yang benar-benar nggak neko-neko gitu loh. Artinya dia memang serius belajar gitu dan serius untuk mengaplikasikan ilmunya nantinya setelah dia bekerja gitu kan. Nah, jadi di samping belajar yang benar, perbanyaklah komunikasi dengan kawan-kawan yang alumni. Jadi kalian kan punya alumni nih ya. Nah, kalau misalkan ada alumni kalian yang udah masuk di Pertamina gitu, berkomunikasilah dengan mereka, dengan dia. Bagaimana triknya? Karena dia yang baru pertama ngalamin, dia yang ngalamin kan. Bagaimana ujiannya, apa-apa aja yang masuk ke Pertamina, tes psikologisnya, tes attitude-nya, tes-tesnya semua. Nah, jadi komunikasi dengan kakak-kakak kelas itu jangan sampai putus ya. Apalagi kakak-kakak kelas yang sudah bergabung di Pertamina kan ini. Nampaknya kan konteks kita kan bekerja di Pertamina, walaupun bekerja bukan di Pertamina aja ya, bisa di tempat-tempat lain kan. Tapi kalau yang menurut Mapin, yang Om Mapin lihat itu seperti itu. Di samping kalian juga belajar dan komunikasi dengan, artinya melihat channel lah. Kalian kan mungkin punya teman di UGM, mungkin punya teman di ITB, punya teman di macam-macam lah gitu kan. Mungkin pada saat kalian SMA. Nah, berkomunikasinya itu penting untuk mengetahui informasi gitu loh, informasi. Ya, kalau misalkan kalian tidak tahu informasi, karena Pertamina ini terbuka ya, dia misalkan ada pengumuman ingin merekrut suatu pekerjaan, dia udah terbuka sekarang, online semua kan. Nanang mungkin udah pernah ngalamin tes di Pertamina online semua kan, psikologis tes sampai wawancaranya pun online semua. Nanti setelah kita lulus online baru kita menyerahkan hard copy kita itu benar apa enggak gitu kan. Nah, jadi sistem-sistem online ini harus dikuasain, kawan-kawan harus menguasain betul bagaimana teknik teknik untuk menjawab pertanyaan secara online itu juga harus dipelajarin gitu loh. Di samping tadi belajar yang serius gitu ya. Dan yang paling penting lagi ya berdoa. Kita selalu dekat sama yang ciptakan kita kan, minta lah. Karena tanpa doa sepertinya kita itu dianggap sombong gitu ya, mungkin ya. Om Apin rasa itulah yang tip yang dari Om Apin agar kalian bisa bergabung di Pertamina. Iya, sebagai Sivitas Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Nusantara Semarang, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih Om Apin. Oke.